ketika teman-teman belajar tentang akuntansi keuangan selama ini, teman-teman belajar laporan laba rugi, urutannya itu kan nanti akan ketemu laba sebelum pajak atau income ya, before income tax. Itulah nanti dalam pelajaran ini akan disebut dengan laba akuntansi atau laba komersil. Ya, laba akuntansi atau laba komersil. Nah, setelah dikalikan tarif ketemulah income tax expense, beban pajak penghasilan. Jadi fokus kita itu PPH ya, PPH. Jadi pajak penghasilan. Nah, kalau pajak beda lagi. Artinya apa? Laba sebelum pajak dengan hitung-hitungan menurut pajak itu beda. Kalau pajak, ya, jadi yang akan dibayarkan kepada otoritas pajak itu adalah yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Sehingga nanti dari laba sebelum pajak dihitung sehingga ketemu penghasilan kena pajak. Kalau istilahnya itu penghasilan kena pajak PKP, kalikan tarif ketemulah inilah nanti pajak terutang atau beban pajak kini, ya beban pajak kini. Itulah nanti yang akan dibayarkan kepada perusahaan. Loh, kok nanti selisihnya masuk mana, Pak? Ini kan beda. Nah, selisihnya nanti kita belajar namanya beban pajak tangguhan. Ya, ada beban pajak kini, ada beban pajak tangguhan. Apa itu nanti kita bahas. Jadi sebenarnya teman-teman, inti dari pelajaran kita itu ada di satu slide ini. Jadi inti dari pelajaran kita sebenarnya di satu slide ini. Saya berharap teman-teman berpikirnya jangan kemana-mana. Jadi kita berpikirnya kalau yang ini praktis ya, karena kita cukup satu kali pertemuan. Jadi teman-teman insya Allah jangan berpikir kemana-mana dulu. Yang penting teman-teman tahu menghitung PKP, itu target pertama. Teman-teman tahu cara menghitung PKP. Dari mana tahunya, Pak? Teman-teman belajar dari laporan akuntansi yang sudah disusun, ya ketemu laba sebelum pajak. Dari laba sebelum pajak kemudian disesuaikan, itu yang namanya rekonsiliasi fiskal, jadi disesuaikan mana yang sesuai dengan pajak, mana yang nggak boleh oleh pajak. Gitu. Jadi dikoreksi, disesuaikan. Nah, itulah namanya proses rekonsiliasi fiskal. Pasti beda. Kenapa beda? Karena memang ada perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Akuntansi boleh diakui sebagai penghasilan, pajak nggak boleh. Akuntansi boleh diakui sebagai beban yang dikurangkan, pajak nggak boleh dikurangkan. Nah, itu artinya apa? Itu artinya perbedaan. Nah, di sini nanti kita di akuntansi, di pelajaran ini, kita akan mencari mana yang perbedaannya itu sifatnya tetap, mana yang temporer. Tetap itu artinya apa? Sampai kapanpun nggak akan nyambung, nggak akan sama. Ya karena antara pajak sama akuntansi beda ketentuannya. Itu namanya beda tetap. Kalau beda temporer, perbedaannya itu hanya masalah waktu. Hanya masalah alokasi. Nanti endingnya sama. Beberapa tahun nanti akhirnya sama. Ya, jadi perbedaan nanti akan berakhir seiringnya dengan berjalannya waktu. Contohnya penyusutan. Akuntansi nyusutannya 5 tahun, pajak 4 tahun. Tapi kan endingnya jumlahnya sama sebenarnya. Cuma alokasi per tahunnya yang beda. Itu namanya beda temporer. Nah, itu teman-teman ya. Jadi nanti dengan adanya perbedaan tetap temporer, nanti kan muncul koreksi fiskal positif atau fiskal negatif. Kalau selama ini teman-teman di perpajakan kan hanya dikenalkan koreksi fiskal positif negatif, betul nggak? Ya nggak? Betul, Pak. Nah, di mata kuliah ini, pertemuan ini, koreksi fiskal negatif positif diklasifikasikan. Mana yang beda tetap, mana yang temporer. Gitu ya. Nah, tujuannya apa, Pak? Tujuannya karena nanti kita akan mencari pajak tangguhan. Ini tambahannya, pajak tangguhan. Perbedaan sementara, deferred tax, ya, pajak tangguhan. Jadi pajak tangguhan itu nanti didasarkan pada beda temporer. Ya, beda waktu. Nanti insya Allah teman-teman akan mempelajari kalau kita sudah praktik soal, oh ternyata nggak rumit-rumit banget, Pak. Iya, nggak rumit. Kalau kita sudah lihat soalnya, latihan-latihan soalnya, ya nggak rumit. Jadi insya Allah nanti istilah materi kita ya ruang lingkupnya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teknis perpajakannya nanti bisa diupdate di mata kuliah perpajakan, tapi fokus kita
bagaimana kita tahu bagaimana menghitung pajak tangguhan, baik itu berupa liabilitas pajak atau aset pajak. Nanti akan kita pelajari. Itu ya. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi mata kuliah hari ini itu tujuannya pertama teman-teman bisa menghitung PKP. Artinya dengan melakukan koreksi fiskal positif negatif ketemu PKP, dikalikan tarif ketemulah pajak terutang. Inilah yang nanti akan dibayar kepada kantor pajak. Pajak terutang itu beban yang ditanggung oleh perusahaan. Itu namanya pajak terutang atau beban pajak kini. Kemudian kalau perusahaan itu sudah ada PPh yang dipotong atau dipungut, nah itu bisa dikreditkan, bisa dikurangkan. Sehingga sisanya itulah yang akan dibayar, namanya PPh kurang bayar, kalau kurang. Kalau lebih ya namanya lebih bayar. Kalau kurang bayar itu 29, kalau lebih bayar itu 28A. Nah itu. Jadi itulah teman-teman sebenarnya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi kalau di ringkas dalam satu slide ya ini sudah selesai sebenarnya kita, tinggal latihan soal. Nah terus gimana Pak penjelasannya? Ya baru ini penjelasan. Ini contoh-contoh. Jadi teman-teman di pertemuan ini harus tahu mana yang termasuk perbedaan tetap itu apa saja. Perbedaan tetap sekali lagi itu kalau perbedaan yang akuntansi mengakui, pajak tidak mengakui, atau sebaliknya. Nah, itu namanya perbedaan tetap. Contoh di sisi penghasilan. Menurut akuntansi itu bisa diakui sebagai penghasilan, misalnya dividen. Tetapi bagi akuntansi pajak itu tidak diakui dividen itu karena itu bukan objek pajak. Nah, gitu. Jadi itu contoh perbedaan tetap. Sekarang saya tanya teman-teman. Kalau akuntansi mengakui sebagai penghasilan dividen, boleh dicatat sebagai penghasilan dividen. Sementara itu akuntansi ya boleh dicatat. Sementara pajak tidak boleh dicatat karena itu bukan objek pajak, harus dikeluarin dari perhitungan. Koreksinya negatif atau positif? Koreksinya negatif atau positif? Negatif, Pak. Negatif. Negatif. Teman-teman sudah paham ya koreksi positif negatif itu maksudnya apa? Negatif itu kalau istilahnya koreksi ini mengakibatkan pajaknya lebih kecil, itu negatif. Ini kan dari sisi akuntansi penghasilan diakui, berarti gede dong, penghasilan gede, pajaknya gede. Tetapi pajak malah nggak mengakui ini sebagai penghasilan, harus dikeluarkan, berarti pajaknya malah lebih kecil. Ya sudah berarti negatif. Pokoknya yang mengakibatkan pajak atau PKP-nya lebih kecil itu berarti negatif. Nomor 2 juga negatif. Kenapa? Menurut akuntansi boleh diakui sebagai penghasilan. Bunga deposito kan penghasilan. Bunga obligasi, ya sewa dari sewa tanah ya, ini sewa tanah dan bangunan. Kenapa Pak itu diakui di akuntansi? Memang memenuhi kriteria pendapatan dari sisi akuntansi. Tapi di sisi pajak itu nggak boleh diakui. Maksudnya dia boleh diakui, dia harus dikeluarkan dari perhitungan PKP ini. Kenapa? Sudah dipajakin dia. Dia sudah kena PPh final. Lalu yang sudah kena PPh final harus dikeluarkan supaya tidak double dipajakinya. Nah gitu. Berarti kan berkurang lagi nih penghasilan. Berarti negatif lagi. Jelas sampai sini? Halo? Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Dina gimana Dina? Bisa, Pak. Oke, sip. Nah, yang nomor 3, jadi 1-2 itu ini ya, 1-2 itu berarti perbedaan tetap, koreksinya negatif. Yang nomor 3, perbedaan tetap tapi koreksinya positif. Kalau koreksi positif itu artinya apa? Pajaknya lebih tinggi, PKP-nya lebih tinggi. Kenapa? Contoh, akuntansi mengaku itu sebagai beban yang dikurangkan. Kalau beban itu kan mengurangi laba ya. Sementara pajak itu nggak boleh diakui sebagai beban yang dikurangkan. Sehingga pajaknya, labanya lebih tinggi. Laba fiskal itu lebih tinggi PKP-nya. Makanya koreksi negatif. Pokoknya kalau yang hubungannya positif, maaf, koreksi positif. Kalau hubungannya dengan beban-beban, kalau beban pajaknya lebih kecil, itu berarti, saya ulangi lagi, kalau beban pajaknya lebih kecil, koreksinya Positif. positif. Akuntansi penyusutannya 1.000 per tahun, pajaknya penyusutannya 500 per tahun. Positif atau negatif? Halo? Positif, Pak. Positif 500. Contoh. Akuntansi mengakui sebagai beban, sementara pajak tidak mengakui sebagai beban.
berarti positif. Ya. Jadi itu kebalikan dengan 1, 2. 1, 2 kan negatif. Kebayang ya? Itu aja. Tapi teman-teman yang ada di sini tidak hanya ini ya, contoh-contohnya masih banyak sebenarnya, tapi yang familiar, yang pokok-pokok ada di sini. Insya Allah nanti soalnya ini kok apa? Tidak aneh-aneh ya. Maksudnya yang familiar insya Allah ya. Ya kalaupun nanti ada 1, 2 yang teman-teman nggak familiar bisa dicari daftarnya. Ya, nanti kan tinggal dicari ini masuk beda tetap atau beda temporer. Oh ini masuk koreksi negatif atau positif. Jadi teman-teman secara konsep sudah tahu ya. Tinggal nanti rinciannya ada di peraturan perpajakan. Termasuk ini denda bunga ya, sanksi perpajakan, denda bunga boleh diakui sebagai ini bunga dalam hal ini ya, bunga sanksi ya, Dalam misalnya telat bayar pajak ya dikenain bunga atau sanksi itu bagi akuntansi itu beban, tapi bagi pajak bukan, nggak boleh dikurangkan. Jadi itu harus dikoreksi. Termasuk ini daftar nominatif. Ada yang tahu nggak di pajak? Dijelasin nggak? Jadi kalau apa daftar nominatif itu apa? Jadi pengeluaran ini kan ada biaya-biaya ya. Kalau akuntansi ya karena itu sudah dikeluarkan terjadi ya diakui sebagai beban. Tetapi kalau pajak nggak boleh kalau nggak ada daftar nominatifnya. Kalau nggak disertai dengan daftar nominatif nggak boleh diakui sebagai beban. Apa itu daftar nominatif? Misalnya kita menjamu tamu, biaya entertain, menjamu tamu atau menjamu klien ya supaya apa istilahnya dia berinvestasi di perusahaan dan sebagainya. Ada entertainment di situ. Tapi harus itu baru boleh diakui sebagai beban oleh pajak ya. Baru boleh diakui, baru boleh dikurangkan ketika ada daftar nominatifnya. Tahu nggak daftar nominatif apa? Daftar rincian transaksi bukan Pak? Iya, daftar nominatif itu kayak dokumen pendukung, bukti-bukti rinciannya, siapa lawan transaksinya, ya. Misalnya kita jamu di restoran, nama restorannya, NPWP-nya berapa, usahanya apa. Jadi harus detail, harus untuk membuktikan bahwa itu bukan rekayasa gitu. Maksudnya bukan fiktif itu ya. Jadi harus ada rinciannya. Itu daftar nominatif. Bukti-buktinya jumlahnya detail ya, detailnya itu harus ada gitu ya. Siapa yang dijamu berapa orang, itu mungkin harus detail ya, harus. Ya ada formnya, ada formatnya kok, ada formatnya. Nah, itu perbedaan tetap. Kalau temporer, jadi teman-teman sudah mulai kebayangkan, nanti kalau di soal ada bunga obligasi langsung, itu perbedaan tetap. Oh, ini bunga ini, misalnya penghasilan deposito, terus sewa PPh final, itu pokoknya teman-teman udah kebayang. Dividen, oh itu pokoknya tetap negatif. Pokoknya yang penghasilan cenderungnya negatif. Ya, penghasilan cenderung negatif. Kalau beban cenderungnya positif koreksinya. Nah, oke. Tapi harus dilihat ya, sekali lagi harus dilihat case by case. Temporer itu sebagaimana yang tadi saya sampaikan, temporer itu berarti bedanya itu sementara. Kenapa sementara, Pak? Karena nanti seiring dengan berjalannya waktu akan sama. Contohnya dana cadangan, allowance ya. Ini untuk segala macam allowance ya, bisa allowance yang apa istilahnya, allowance atau provisi ya, cadangan. Kita mengenal cadangan apa saja teman-teman. Kata-kata cadangan itu apa saja? Cadangan, saya kasih contoh yang paling terkenal, cadangan piutang tak tertagih, AFDA. Itu temporer ya. Artinya apa Pak temporer? Kalau akuntansi begitu ada bukti, ada tanda-tanda langsung diakui bad debt, betul nggak? Bad debt expense pada allowance, AFDA, ya kan? Sementara kalau pajak enggak, ngakuinya nanti kalau pas langsung dihapuskan, benar-benar dihapuskan baru diakui. Jadi nggak perlu ada cadangan-cadangan. Sama seperti penurunan nilai persediaan. Jurnalnya apa? Jurnalnya apa? Masih ingat nggak? Umar Abdul Aziz. Masih ingat nggak? Kalau persediaan kita turun, jurnalnya gimana? Misalnya cost-nya 100, NRV-nya 90. Masih ingat NRV ya? LCNRV. Net Realizable Value ya. Nilai realisasi bersih. Ya. Nah, itu nilai wajar lah ya. Gampangannya gitu.
Cost-nya 100, yang kita catat di akhir periode nilai wajarnya 90, NRV-nya 90. Turun 10. Nyatetnya gimana? Masih ingat nggak? Nyatetnya gimana? Debitnya apa debitnya? 10 itu. 10 itu bisa kita akui sebagai loss atau sebagai COGS. Debitnya ya, debitnya. Debitnya bisa COGS, bisa loss. Artinya menambah beban, menambah beban ya, mengurangi laba. Kreditnya apa kreditnya? Kreditnya apa? Nah, bisa inventory, bisa allowance. Nah, di sini allowance ya, yang dimaksud allowance. Jadi cadangan. Artinya apa? Artinya dari sisi akuntansi itu mengakui cadangan, tapi dari sisi pajak tidak. Tapi nanti akan sama ya, akan sama. Walaupun nanti bisa jadi ada perbedaan, tapi ini sebenarnya temporer gitu ya, temporer. Yang kedua yang paling terkenal itu penyusutan amortisasi, yaitu itu jelas. Makanya teman-teman kalau sudah ada beda penyusutan amortisasi langsung itu beda temporer. Nah, gitu aja, praktis ya. Itu temporer. Amortisasi penyusutan termasuk kalau ada akrual atau deferred itu masuk perbedaan temporer. Itu teman-teman ya. Jadi itu nanti detailnya bisa dibaca ya. Nah, ini tadi perbedaan tetap dan temporer masing-masing bisa melahirkan koreksi fiskal positif atau negatif. Jadi kalau di sini kan dicampur nih, koreksi fiskal positif contohnya apa saja. Ini nyampur. Ini ada yang perbedaan tetap, ada yang perbedaan temporer. Coba tunjuk salah satu. Silvi, nah, mana Silvi? 1 sampai 12. Ingat ini hanya contoh ya, contoh. Bisa jadi ada yang lebih dari ini. Ada contohnya yang lebih. Nah, Silvi, beda temporer mana Silvi? Beda temporer. Yang masuk beda temporer di 1 sampai 12 mana? Oke, kita sisir satu-satu ya. Nomor 1. Penyusutan, Mbak. Nah, penyusutan amortisasi 10. ya 9, 10, 11. 9, 10, 11 itu temporer gitu ya. Nomor 2 temporer enggak nomor 2? Nomor 2? 2 temporer. Nah, yang lain tuh ya, yang lain itu ini tetap ya. Contohnya tadi biaya yang dibebankan untuk kepentingan bunga saham. Nah, itu tetap ya. Terus hibah, bantuan sumbangan gitu ya. Sanksi gitu. Nomor 6 ini sebenarnya kesalahan ya. Maksudnya harusnya angsuran itu kan dicatat di sisi aset, prepaid, pajak dibayar di muka. Kalau kita dipotong atau kita nyicil itu debitnya harusnya pendekatannya pajak dibayar di muka, prepaid. Nah, bukan beban ya. Kalau ini dicatat sebagai beban ya harus dikoreksi. Nah, ini koreksi. Dikoreksi kalau angsuran PPh. Nah, ini juga sama. Koreksi fiskal negatif ini juga nyampur. Ada yang temporer, ada yang tetap. Nomor 1 ini tetap. Ya tadi yang sudah kita bahas ya, perbedaan tetap. Artinya di sisi penghasilan diakui di akuntansi ya, tapi di sisi pajak tidak diakui. Karena kenapa tidak diakui, Pak? Karena yang pertama bukan objek pajak seperti dividen ya. Yang kedua dia sudah dikenai PPh final. Maaf, dia sudah dikenakan PPh final. Itu. Nah, amortisasi penyusutan itu bisa positif, bisa negatif. Ya enggak? Makanya teman-teman nanti latihan tadi ya. Intinya kalau penyusutannya lebih gede pajak, akuntansi 400, pajak 500, positif atau negatif ini? Beban penyusutan menurut akuntansi 400, menurut pajak 500. Negatif, positif? Negatif, Pak. Negatif. Koreksi beda temporer negatif. Nah, beda temporer negatif. Kalau sebaliknya, makanya ini kalau amortisasi komersial di bawah fiskal, komersial itu akuntansi, fiskal itu pajak. Amortisasi komersial di bawah penyusutan fiskal, ini selisih 100 berarti negatif. Kalau sebaliknya yang nomor 9, 10 ya di sini. Kalau akuntansi 500, pajak 400, nah ini koreksi positif. Jadi
Kenapa positif, Pak? Karena tadi bebannya pajak lebih kecil. Kalau bebannya lebih kecil, penghasilannya lebih gede, pajaknya lebih gede. Itu positif. Clear sampai di sini? Halo, clear? Clear, Pak. Oke. Kita simpel-simpel ya. Karena nanti yang penting teman-teman ketika ngerjain soal, insya Allah akan familiar gitu ya. Akan familiar. Jadi kesimpulannya teman-teman, ada istilahnya income tax expense, ada istilahnya income tax payable. Yang benar-benar nanti akan terutang kita bayarkan ke kantor pajak itu yang tax payable. Income tax expense itu versi akuntansi, namanya beban pajak. Itu ngitungnya gimana tadi? Ngitungnya income tax expense? Ngitungnya gimana? Supaya ketemu income tax expense menurut akuntansi. Jadi income tax expense itu menurut akuntansi ya, beban pajak menurut akuntansi istilahnya income tax expense. Gimana rumusnya tadi? Selama ini gimana sih nyari expense pajak? Halo? Halo? Ini loh gambar ini. Pajak penghasilan itu gimana cara nyarinya? Income tax expense. Income before income tax kali tarif, Pak. Laba sebelum pajak kali tarif. Betul ini. Income before income tax atau laba sebelum pajak dikalikan tarif ketemu pajak penghasilan. Itu namanya income tax expense. Kalau income tax payable itu adalah yang benar-benar terutang di kantor pajak. Cara nyarinya gimana tadi? Income tax payable. Halo? PHKP kali tarif kan, Pak? Nah, PKP kali tarif. PKP kali tarif. Itu teman-teman. Loh, bukannya sama, Pak? Otomatis sama, Pak, antara income tax expense dengan income tax payable. Enggak sama. Ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu nanti antaranya disebabkan karena ada pajak tangguhan. Pajak tangguhan itu tadi perbedaan yang sifatnya temporer. Ingat, kalau kata-kata pajak tangguhan, itu teman-teman fokusnya ke beda temporer. Makanya tadi, itulah kenapa kita harus mengklasifikasikan mana yang beda tetap, mana yang beda temporer. Keperluannya untuk menghitung pajak tangguhan. Kalau teman-teman salah dalam mengklasifikasikan itu, teman-teman akan salah dalam menghitung pajak tangguhan. Tapi teman-teman nggak salah dalam menghitung pajak terutang. Setuju nggak? Halo? Halo? Ketika teman-teman menghitung koreksi fiskal negatif, positif, terus ketemu PKP, teman-teman tidak salah ya, kalau ini benar ya, koreksi fiskal negatif benar, PKP-nya insya Allah benar, pajak terutangnya akan benar. Tapi belum tentu pajak tangguhannya benar, kalau teman-teman penggolongannya keliru. Ini harusnya positif masuk ke beda tetap, Pak. Tapi kita masukkan ke beda temporer, jadi keliru nanti pajak tangguhan. Tapi nggak apa-apa. Makanya saran saya nanti yang paling penting ketika teman-teman menghadapi soal ini, yang pertama ikut urutan nanti. Maksudnya ikut cara di slide ya, cara di slide. Mulai dari laba sebelum pajak, ada koreksi-koreksi sampai ketemu PKP. Jangan ada yang kosong. Walaupun salah teman-teman klasifikasinya salah, setidaknya teman-teman insya Allah sudah paham positif negatif. Jadi insya Allah kalau positif negatifnya benar, itu istilahnya sudah dapat poin lah gitu ya. Tapi kalau tidak diisi ya nggak dapat poin gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu teman-teman. Nah, beban pajak income tax expense itu tadi income tax payable itu nama lainnya apa tadi? Pajak terutang. Nama lainnya apa? Halo. Beban pajak terutang nama lainnya apa? Ini di slide. Pajak kini, Pak. Nah, beban pajak kini. Beban pajak kini itu merupakan bagian dari beban pajak versi akuntansi. Jadi beban pajak yang dicatat oleh akuntansi itu terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Gitu ya. Walaupun sekali lagi nanti dalam perhitungannya bisa jadi tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena sudah ada penyesuaian. Jadi harus dilakukan penyesuaian. Tapi kalau normal, lurus saja akan sama. Beban pajak itu sama dengan beban pajak ini di depan beban pajak tangguhan. Itu ya. Itu tadi ya, beban pajak kini tadi pajak terutang, liabilitas pajak kini itu ya income tax payable itu namanya liabilitas pajak kini. Gitu. Nah, itu aja teman-teman yang akan kita pelajari ya, yang akan kita latihankan di pertemuan ini. Nah, pajak tangguhan itu fokusnya teman-teman cari berapa netnya beda temporer.
Tadi kan beda temporer atau beda waktu, beda sementara ya. Itu kan ada koreksi positif negatif. Di total, netnya berapa? Kalau hasilnya positif, dikalikan tarif pajak, hasilnya positif, itu namanya aset pajak tangguhan. Jadi jurnalnya aset pajak tangguhan debit, pendapatannya kredit. Itu kalau hasilnya positif. Kalau beda temporer itu hasilnya negatif, netnya negatif, itu berarti liabilitas pajak tangguhan, kredit, debitnya beban pajak tangguhan. Itu aja. Selesai. Halo, bisa? Bisa? Bisa, Pak. Gimana, Afrizal? Sip. Sudah selesai kita. Selesai. Tinggal latihan soal. Selesai. Jadi, insya Allah kita berpikir secara sederhana. Sudah selesai kita, teman-teman. Selesai. Tinggal teman-teman perbanyak variasi soal. Teman-teman tahu mana yang temporer, mana yang tetap. Contohnya ini. Saya loncat ke contoh 2. Laba sebelum pajak berarti itu menurut akuntansi. Hasil perhitungan akuntansi ada laba 60 miliar. Kita berangkat dari situ. 60 miliar. Kemudian ada beberapa koreksi-koreksi. Di situ ada informasi aset pajak tangguhan 500 juta. Ini gunanya untuk apa ini? Nanti untuk jurnal pajak tangguhan. Kredit pajak nanti. Kredit pajak itu nanti akan kita sandingkan dengan pajak terutang. Oke ya. Jadi bukan bagian dari koreksi nanti. Terus nah ini adalah bagian dari koreksi, ada 4 ini. Beban depresiasi akuntansi 1,2. Jadi kalau akuntansi mencatatnya 1,2 sesuai dengan yang dikeluarkan, sesuai dengan yang dicatat ya, maksudnya yang dihitung. Sementara menurut pajak yang boleh diakui menurut pajak adalah 1,3. Maaf ini apa ya? Depresiasi. Maaf. Saya ulangi lagi. Menurut akuntansi penyusutannya itu 1,2. Menurut pajak itu 1,3. Ada selisih 100 juta. Pertama, saya tanya, penyusutan itu beda temporer atau beda tetap? Temporer, Pak. Nah, enak, masukkan ke beda temporer. Negatif atau positif? Kalau pajaknya lebih tinggi bebannya? Negatif. Negatif, Pak. Negatif, enak kan? Selisihnya negatif. Itu sudah enak. Kalau penyusutannya akuntansi 1,2, pajaknya 1,1. Negatif atau positif? Positif, Pak. Positif. Beban pajaknya lebih kecil, penghasilannya lebih gede. Jadi positif, betul. Nah, teman-teman harus latihan gitu. Nah, nanti insya Allah akan terbiasa. Kalau beban depresiasinya akuntansi 1,2, beban pajaknya 1,2, negatif atau positif? Nggak ada koreksi. Nggak ada koreksi. Oh, bagus sekali. Nggak ada koreksi. Jadi kalau masa manfaatnya sama, metodenya sama, nggak ada koreksi. Betul. Ada koreksi itu kalau masa manfaatnya beda. Akuntansi 4 tahun, pajak 5 tahun. Nah, itu beda. Harus dikoreksi. Oke. Yang kedua, berarti ini sudah ketemu ya satu koreksi masukkan. Nah, teman-teman ngerjainnya gitu aja. Pakai kertas urutannya seperti ini aja kalau nanti ngerjain soal. Ya. Terus beban pensiun, akuntansi mencatatnya 1,5. Sementara yang diakui oleh pajak cuma 900. Jadi ada 600 yang tidak boleh diakui oleh pajak. Pertama, ini beda temporer atau beda tetap? Tetap, Pak. Oke, kita asumsikan beda tetap ya. Walaupun nanti dalam prakteknya ada yang beda temporer, tapi kita asumsikan di sini untuk soal-soal kita asumsikan beda tetap. Oke. Positif atau negatif? Positif atau negatif? Selisih 600. Positif, Pak. Positif. Pokoknya kalau beban pajak itu lebih kecil, itu positif. Kalau beban pajak menurut pajak lebih gede, itu adalah negatif. Jadi positif 600 pensiun. Beban sumbangan. Nah, beban sumbangan. Oleh akuntansi diakui 700. Oleh pajak tidak diakui. Sumbangan denda itu oleh pajak tidak diakui. Positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, permanen. Nah, tetap. Pendapatan sewa, penghasilan. Oleh akuntansi diakui 200 juta. Tapi oleh pajak tidak diakui. Kenapa? Sudah dikenakan pembiayaan final. Jadi harus dikeluarkan. Negatif atau positif? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif. Wah, udah lancar, teman-teman. Sip. Sudah selesai kita. Ketemulah PKP. 60 miliar dikurangi ditambah 1,1 ya. Netnya dikurangi 161. Nah,
Dikalikan tarif, ketemulah pajak terutang atau beban pajak kini 15.250. Apakah sudah ada yang dibayar oleh perusahaan? Kan bebannya 500 ini, 15.250. Apakah sudah ada yang dibayar oleh perusahaan nggak di soal? Apakah sudah ada yang dibayar oleh perusahaan? Udah Pak, 5 juta. Nah, sudah. Ini namanya pajak dibayar di muka ya. Sudah dipotong dia, sudah dipotong. Nah, sudah. Nah, berarti kekurangannya berapa? Itulah utang PPh. Inilah income tax payable. Kekurangannya, kurang bayar 10.250. Nah, sudah. Itu yang pertama, teman-teman bisa mencari sampai situ, langsung bikin jurnalnya. Langsung dibikin jurnalnya. Berarti beban pajak kini atau pajak terutang tadi ya, 15.250 itu dicatat beban pajak kini. Terus dikredit pajak dibayar di muka, dikredit ya, dikreditkan pajak dibayar di muka. Terus kekurangannya ini utang PPh 10.250. Sudah selesai. Untuk satu. Ada satu lagi yaitu pajak tangguhan. Biasanya pertanyaannya gitu. Pajak tangguhannya berapa? Lihat, kalau pajak tangguhan teman-teman langsung lihat apa yang paling penting. Kalau mau mencari pajak tangguhan, lihat apa? Beda temporernya, koreksinya Pak. Betul, lihat beda temporer. Ini kebetulan soalnya cuma satu beda temporer. Kalau ada dua atau ada tiga ya di total. Netnya berapa? Ini di total negatif 100. Kalau negatif 100 dikali 25% ketemu 25 juta negatif, ini aset atau liabilitas kalau negatif? Liabilitas. Liabilitas. Berarti jurnalnya harusnya beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 25. Betul nggak? Harusnya seperti ini. Betul? Halo? Betul, Pak. Tetapi dia di awal itu punya saldo aset pajak tangguhan. Nah, dia punya saldo aset sebelumnya. Berarti gimana, Pak? Berarti ya sudah. Liabilitasnya diganti dengan aset. Jadi asetnya yang dikredit, mengurangi aset. Jadi jurnalnya bukan beban pada liabilitas, tapi beban pada aset. Kenapa? Karena dia punya saldo aset sebelumnya. Kalau dia tidak punya saldo aset sebelumnya, langsung liabilitas. Clear? Bisa paham? Halo? Oke, Pak. Oke, gini teman-teman. Untuk di pembelajaran kali ini, kita asumsikan saling net, saling offset. Maksudnya gimana, Pak? Ya kalau ada aset pajak tangguhan ya dihilangin asetnya dulu. Jadi saling offset. Liabilitas sama aset saling offset. Walaupun nanti dalam praktiknya, dalam kenyataannya, di laporan laba rugi, perusahaan itu boleh, ini di akuntansi namanya saling hapus. Jadi kalau ada aset, ini kok liabilitas, dinetkan. Itu saling hapus. Dijumlahkan, dinetkan, saling hapus. Jadi kita asumsikan untuk pembelajaran kali ini saling hapus. Ya. Walaupun nanti di praktiknya ada yang tidak saling hapus, ya karena ada syaratnya. Saling hapus itu ada syaratnya. Kita asumsikan untuk pembelajaran kali ini saling hapus, betul? Halo, setuju? Saling hapus. Saling hapus itu tadi loh maksudnya. Ini kan liabilitas Pak harusnya. Iya, karena sebelumnya ada aset ya, asetnya kita kurangi ya. Itu namanya saling hapus. Walaupun nanti di praktiknya ada yang tidak saling hapus. Artinya tidak saling hapus itu berdiri masing-masing. Aset ada sendiri, liabilitas ada sendiri penyajiannya, jadi tidak dinetkan. Nah itu dalam praktiknya ada seperti itu. Tapi kalau dalam pembelajaran kita asumsikan saling hapus. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, satu lagi. Setelah itu kita istirahat, baru itu kita latihan lagi. Kita satu lagi. Contoh satu. Contoh satu sebenarnya sama dengan contoh dua. Bedanya apa? Kalau contoh 2 itu penekanannya teman-teman diminta mengklasifikasikan sendiri mana beda tetap, mana beda temporer, suruh milih sendiri. Kalau di contoh 1 sudah disebutin. Beda tetapnya jumlahnya 2,4, beda temporer sudah disebutin. Jadi teman-teman nggak perlu nyari beda tetap, beda temporer. Ya kan? Sudah disebutkan. Itu sudah given, sudah net ya. Asumsinya sudah net, sudah given. Nah, nomor 1 ini, ya caranya berarti sama teman-teman lihat ini. Ya kan, caranya sama. Laba sebelum pajak, ditambah koreksi positif, ini beda tetapnya. Ini beda waktunya ada 2 ya. Negatif positif, ketemu penghasilan kena pajak, dikalikan tarif, ketemu beban pajak terutang. Ini 22,3. Nah, bedanya kalau di contoh 1, teman-teman disuruh ngitung sendiri berapa kredit pajaknya dan jurnalnya. Nah, contoh 1 ini penekanannya teman-teman diminta untuk menjurnal
pajak dibayar di muka. Gimana sih cara mencatatnya? Kalau pajak kita dipotong oleh orang lain, gimana sih cara nyatetnya? Ini di contoh 1. Kalau contoh 2, teman-teman nggak perlu jurnal pajak dibayar di muka. Teman-teman dimintanya langsung menjurnal beban pajak ini, gitu ya. Nah, kalau contoh nomor 1, teman-teman selain menjurnal beban pajak ini, ya seperti ini, teman-teman diminta untuk menjurnal beban pajak pajak dibayar di muka. Contoh, ini ada PBH final 2 miliar. Saya tanya, PBH final itu boleh dikreditkan atau enggak? PBH final boleh dikurangkan enggak? Tidak boleh. Tidak ya. Jadi PBH final itu di sini 2 miliar dipotong. Artinya kita itu dapat pendapatan 20 miliar dari sewa, tapi yang kita terima kasnya cuma 18. Kenapa? Yang 2 juta dipotong oleh ya kita yang motong berarti ya. Kita yang motong nanti kita setorkan. Jadi kita potong. Ya, dipotong. Ya, atau dipotong oleh pembeli ya. Jadi intinya dipotong. Jadi kita dapatnya cuma 18 juta. Namanya pemotongan itu adalah pajak dibayar di muka. Terus, ini PBH tidak final ada pajak 1,2. Ini juga pajak dibayar di muka. Tinggal dikasih judul aja. Apakah ini final atau ini pasal 23 atau pasal 24. Pasal 24 itu luar negeri ya. Ini luar negeri. 7,5. Tapi kita catat dibayar di mukanya 7,5. Gitu ya. Terus kapan Pak menjurnal ini kapan? Kapan ini, teman-teman? Teman-teman jurnal ini kapan? Menjurnal pajak dibayar di muka itu kapan? Termasuk menjurnal angsuran ya. Angsuran cicilan. Jadi pasal 25 itu cicilan ya, angsuran. Itu juga bagian dari pajak dibayar di muka. Pertanyaannya kapan teman-teman mencatat jurnal ini kapan? Mencatat jurnal kas, terus pajak dibayar di muka itu kapan? Saat mengakui pendapatan ya, Pak? Ya saat kejadian, ya saat Ya. tadi mengakui, saat transaksi, saat tadi sudah memenuhi kriteria ya, itu. Misalnya kita membayar angsuran ya, saat kita membayar angsuran itu baru kita catat pajak dibayar di muka pada cash gitu. Sementara kalau ini beban pajak ini kemudian kredit pajak itu kapan nyatetnya? Ini loh yang sebelah kanan, kapan nyatetnya? Kapan nyatetnya? Halo. Akhir waktu perhitungan PAT, Pak. Ya, waktu Akhir perhitungan itu. pajak. Jadi di akhir periode. Ya. Jadi di antara pajak yang sudah dipotong itu ada yang bisa dikreditkan, ada yang tidak. Yang bisa dikreditkan itu kita catat di sini. Nih, kita kredit. Kredit ini nanti akan mengurangi beban pajak kita. Beban pajak ini akan berkurang sehingga kekurangannya inilah utang PPh 1,150. Jadi tidak semua yang sudah kita catat dibayar di muka itu bisa kita kreditkan. PPh final tidak bisa dikreditkan. Makanya kita jurnal sendiri, teman-teman. Kita jurnal beban pajak ini pada pajak dibayar di muka final. Terus yang luar negeri tadi 7,5, yang boleh dikreditkan 6 miliar, yang tidak boleh 1,5. Gitu ya. Seperti itu. Bagaimana? Yang lain bisa dipahami? Halo. Bisa, Pak. Oke. Walaupun dalam praktik, ya kita sementara ikuti yang ini ya. Dalam praktik sebenarnya untuk PPh final itu debitnya bukan beban pajak ini ya, tapi beban PPh final. Bebannya sendiri gitu ya. Tapi untuk pembelajaran ini ya, di sumber lain disebutkan ini masuk beban pajak ini. Jadi sebenarnya beban yang ditanggung oleh perusahaan itu totalnya adalah 350 ditambah 35. Oke. Nah itu teman-teman. Paling nanti teman-teman fokusnya yang di sini ya. Soalnya itu biasanya yang diminta yang sisi sebelah kanan saja. Kalau sisi sebelah kiri yang jurnal pajak dibayar di muka biasanya tidak diminta. Tapi kalaupun nanti diminta, teman-teman bisa menjurnalnya. Tergantung permintaan soalnya. Ya, seperti itu. Terakhir pajak tangguhan. Sekarang saya tanya, pajak tangguhan itu ngelihatnya dari mana? Pajak tangguhan.
Beda temporer, Pak. Kok Altos terus sih? Ini kok nggak berubah kelas ini? Kok yang jawab Altos terus? Yang lain dong? Atau saya tunjuk deh, saya tunjuk ya. Siapa yang ngomong lah? Ini kan momen yang langka ini, bisa ngomong bareng ini momen yang langka. Setelah ini nanti insya Allah teman-teman senang nggak kalau sudah selesai kuliah? Tidak ditanya-tanya lagi, tidak panik lagi, tidak tegang lagi. Tapi nanti teman-teman akan kangen loh masa-masa seperti ini. Ya, mungkin nanti loh Pak, saya nyesel Pak kemarin nggak ngomong Pak, padahal itu kesempatan saya ngelatih diri saya gitu ya. Itu. Gimana? Siapa ini? Oke, Aulia, gimana Aulia? Bisa dipahami sampai sini Aulia? Bisa, Pak. Oke, siap untuk ngerjain soal nanti Aulia? Presentasi Excel siap? Insya Allah, Pak. Oh siap, siap lah, pede lah. Itu bagian dari meningkatkan kepercayaan diri itu penting, tapi juga jangan berlebihan gitu ya. Berapa ini pajak temporernya? Aulia, di soal contoh 1 ini berapa pajak tanggungannya berapa? Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari mana? Yang tanggungan itu yang 500 juta ya, Pak? Dari mana 500 juta itu? Pajak temporer, sebentar saya tanya. Di soal ini ada berapa pajak temporernya, Aulia? Di soal ini. Jangan lihat jawabannya, lihat soalnya. Di soal ini ada berapa pajak temporer? Pajak beda waktu, beda temporer ada berapa? Ada berapa jenis? Di soal ini, di soal nomor 1 ini, contoh 1. Di layar kelihatan nggak di layar? Yang 6 juta, yang 6 sama 4 miliar itu ya, Pak? Ada 2. Yang satu positif 6 miliar, yang satu negatif 4 miliar. Kalau di total dinetkan berapa netnya? Negatif 4 miliar, positif 6 miliar. Netnya berapa di total? 2 ya, Pak? Netnya 2 miliar positif. Nah, kalau positif itu berarti aset atau liabilitas? Aset, Pak. Aset. Jadi jurnalnya aset pada pendapatan sebesar 2 miliar dikali 25%. Tahu nggak? 500. Itu harusnya. Jadi harusnya jurnalnya itu awalnya aset pajak tanggungan pada pendapatan sebesar 500. Kenapa kok jadi liabilitas, Aulia? Kenapa debitnya jadi liabilitas, Aulia? Karena di situ ada saldo liabilitas pajak tanggungan. Nah, karena ada saldo liabilitas, betul. Jadi mengurangi liabilitasnya. Seperti itu. Oke. Gimana, Dev? Mana Dev? Halo, Dev. Apakah ada di situ, Dev? Oh, siap. Dev, udah berapa bulan nggak potong rambut, Dev? Waduh, lupa Pak. Oh, udah lupa. Sejak semester genap ya? Betul Pak. Oke. Ini Gabriel juga nih. Gabriel berapa hari nggak potong rambut, Gabriel? Nggak tahu sih Pak, berapa bulan gitu Pak. Oh, berapa bulan? Oke. Teman-teman sudah siap offline belum? Ke kampus balik lagi? Nggak tahu ini jadi atau enggak ya? Kangen kampus nggak? Pengen ke gedung P nggak, perpustakaan itu? Tapi belum tahu ya, ini belum tahu. Kita belum tahu nanti, semester ganjil bukan depan. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi jadikan itu sebagai motivasi ya. Nanti untuk teman-teman menghadapi ujian. Jadi yang merasa ketinggalan dan sebagainya, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Insya Allah masih ada waktu, masih ada kesempatan. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan terlalu tegang. Yang penting teman-teman jaga kesehatan. Jangan sampai teman-teman terlalu banyak berpikir, memforsir tenaga, malah teman-teman sakit, nanti nggak maksimal di ujian. Dan tolong hindari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika UTS atau UAS. Apa itu? Terlambat menyampaikan LJU. Atau salah kirim LJU. Jangan sampai. Ujian praktik yang dikirim LJU-nya AKM. Nah, itu fatal itu. Kok bisa, Pak? Ya itu terjadi. Ya panik, dia panik. Makanya teman-teman
sebisa mungkin ya, teman-teman kan kadang ngambil resiko nekat kan. Harusnya selesai 10.30, masih ngerjain soal. Nah, ini masih 15 menit lagi nih. Ternyata di 15 menit terakhir mau ngirim LJU, ada saja ininya. Kendalanya gitu, panik, scan-nya kelewat, kurang dikirim, itu sering terjadi itu. Kalau panik, terus baru lapor, Pak, maaf Pak, tadi saya ketinggalan scan-nya. Wah, gitu. Nah, gitu. Ya tadi berkurang nilainya sesuai dengan nota dinas Kaprodi. Seperti itu. Oke, sekarang saya tawarkan. Kita punya stok 7 soal di sini. Wah, banyak ya, 7 soal latihan akuntansi BPA. Insya Allah tidak kurang latihannya. 3 soal untuk soal AKM. 4 soal ada di GCR yang sudah saya upload. Ya, itu. Mirip-mirip itu mirip-mirip. Nanti tapi ada yang beda, maksudnya ada variasi baru. Tapi rata-rata mirip sih. Maksudnya gimana Pak? Ya tadi item-itemnya itu hampir sama sih ya, penyusutan itu kan. Makanya teman-teman jangan sampai keliru kalau itu diulang-ulang terus. Penyusutan, amortisasi ya itu udah langsung refleks. Oh, penyusutan amortisasi beda temporer. Positif atau negatif tergantung. Nah, gitu. Jadi dilihat penghasilan bunga deposito, oh itu apa istilahnya beda tetap misalnya, negatif misalnya. Jadi teman-teman refleks seperti itu. Baik, Ilham Bintang, aman Ilham Bintang? Aman, Pak. Sip, alhamdulillah. Jadi Ilham Bintang ngikuti Olimpiade nggak? Saya di rumah, Pak, nggak ikut. Oh, maksudnya nonton atau enggak? Nonton atau enggak? Nggak terlalu sih, Pak. Cuma beritanya aja. Oh, beritanya aja ya. Sukanya musik ya? Sukanya musik ya? Ya, Pak. Oke. Grup musiknya apa? Band favoritnya apa? Metallica sih, Pak. Oh, Metallica. Kalau Guns N' Roses suka nggak? GNR, Guns N' Roses. Kalau rock nggak terlalu suka ke band sih, Pak. Ke lagu-lagu yang Bon Jovi. aja gitu. Bon Jovi. Bon Jovi, ya. Oke. Kalau Sepultura tahu nggak Sepultura? Pernah dengar sih, Pak. Cuma belum pernah. Itu heavy metal, itu heavy rock itu. Oke, kita istirahat dulu. Kita habis ini istirahat dulu. Mau istirahat? Ayo. Masih pada istirahat ini? Pada kemana nih? Oke. Yang lain? Jadi menyaksikan layar ini saya jadi teringat ini teman-teman. Jadi memang harus saling menyemangati. Semangat itu bisa menular, betul nggak? Betul nggak? Percaya nggak semangat itu bisa menular? Saya, Pak. Ya kayak sekarang ini. Saya matiin, teman-teman akan nular nanti. Matiin kamera semua. Ya kan? Tapi begitu ada satu yang mulai nyalain kamera, nanti itu akan nular yang lain. Nah, maksud saya adalah timbulkan semangat itu di kelas.
Jadi kalau teman-teman sendiri ya itu tadi, makanya kalau teman-temannya silent semua. Terus kalau off nanti nular semua. Ya enggak? Apalagi kalau misalnya dosennya yang mematikan kamera. Kalau dosennya off kamera, teman-teman ngikuti enggak? Jadi kayak ini apa? Padahal dosennya itu ngomong itu muter rekaman ya enggak? Ditinggal tidur muter rekaman. Bisa jadi teman-teman nggak tahu itu ya misalnya. Sama makanya inilah. Jadi artinya teman-teman tadi saling semangat itu ya. Itu saya teringat itu loh. Pernah lihat video lucu itu yang tersebar di grup WA itu? Ya tadi muridnya itu menghadap kamera tapi sebenarnya itu foto gitu ya. Sama, gurunya juga sama. Gurunya juga itu foto juga gitu ya. Jadi diputar rekaman gitu ya. Itu ini. Tapi enggak lah, insya Allah di sini ini kok. Ya saya percaya. Jadi itu menurut saya ilmu tertinggi itu teman-teman. Menurut saya ilmu tertinggi yang diperoleh teman-teman itu ilmu tentang tadi. Ilmu tentang bersikap, akhlak, respect, itu menurut saya. Kalau ilmu akuntansi PPH, AKM dan sebagainya, akan cepat teman-teman bisa lupa. Setelah dapat nilai A, lupa gitu ya. Kecuali nanti kalau di ini lagi. Tapi sikap respect, itu menurut saya itu luar biasa. Harus berlatih itu. Teman-teman ketika di depan kamera, fokus, merhatiin, terus kemudian menjawab, merespon, itu bagian dari respect. Nanti teman-teman coba posisikan sebagai dosen misalnya. Perlu dieksperimen. Reaksi teman-teman gimana ketika teman-teman lagi ngomong, terus kemudian yang di layar itu matiin kamera semua. Reaksi teman-teman apa? Reaksi teman-teman gimana? Itu kasus yang pertama. Reaksi teman-teman gimana? Ikut matiin, Mbak. Ikut matiin, nggak jadi ngomong kan? Ngambek kita, nanti ngambek kita. Itu kan? Itu reaksinya. Terus kemudian reaksi yang kedua, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ketika ditanya nggak ada yang ngomong. Teman-teman gimana perasaannya? Teman-teman lagi privat nih, lagi privat ini. Tapi nggak ada respon. Gimana? Ditanya diem. Nah, seperti ini silent. Itu juga ilmu. Melatih kesabaran, melatih bagaimana saya jadi terinspirasi itu loh. Orang yang podcast itu kok pinter itu ya. Cara menyampaikan pertanyaan sehingga lawan bicaranya itu ngomong banyak. Teman-teman harus belajar skill itu. Kalau teman-teman misalnya di kelas ini, gimana caranya supaya ini pada ngomong? Tunjuk saja Pak, itu pemaksaan, otoritas, ya nggak? Tunjuk saja, nah itu. Atau pakai bonus. Nah misalnya, yang ngomong hari ini aktivitasnya, langsung, nilai aktivitasnya, langsung, ya kan? Atau nilai ininya, langsung. Gitu. Jadi ini, itu teman-teman maksud saya adalah itu kasus yang kedua. Ada lagi kasus yang ketiga. Semuanya terbuka layarnya, tapi fokusnya nggak pada kita. Ngerti maksud saya kan? Ngerti maksud saya kan? Jadi teman-teman kan menghadap layar. Bisa jadi teman-teman menghadap layar itu fokusnya bukan ke forum ini. Ya memang kelihatannya teman-teman menghadap layar, tapi bisa jadi fokusnya adalah lagi balas chatting, ya kan? Lagi lihat-lihat yang lain, kan nggak kelihatan. Apa yang teman-teman hadapi saya juga nggak tahu. Maksudnya yang lain juga pada nggak tahu. Nah, maksud saya adalah supaya kita itu bisa istilahnya berempati, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa merespek dengan baik, bisa memahami dengan baik, posisikan kita di tempat itu. Nanti teman-teman, suatu saat saya yakin teman-teman akan berposisi sebagai tadi yang berbicara, narasumber, apapun forum itu. Nah, makanya ya itu tadi,
Teman-teman tahu hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi tahu? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, apa? Energi gimana? Bunyinya gimana? Nggak dapat dihilangin tapi bisa diubah, Pak. Iya. Artinya muter-muter di situ terus kan. Yang kita keluarkan itu akan balik lagi, betul nggak? Ibaratnya kan gitu, akan balik lagi. Sama teman-teman. Ketika teman-teman yang teman-teman lepaskan adalah energi-energi negatif, hal-hal negatif, itu nanti akan balik ke kita juga itu. Jadi makanya supaya ya itu tadi, supaya teman-teman mendapatkan banyak ini ya tadi, teman-teman banyak menebarkan energi positif, energi kebaikan. Kuncinya satu, setelah melakukan kebaikan lupakan. Abadikan kebaikan dengan melupakannya. Wah, itu menarik tuh kata-kata itu, quote itu. Saya juga dapat quote ini. Abadikan kebaikan dengan melupakannya. Jadi ya sudah, lupakan kalau kita pernah berbuat baik. Soalnya itu menggoda kan, apalagi apa istilahnya nanti kalau kita banding-bandingin dengan orang lain. Jadi itu teman-teman ya. Jadi saya berharap itulah yang akan teman-teman ingat. Kalau akuntansi PPA setelah ngerjain UAS mungkin teman-teman akan banyak yang lupa. Tapi kalau ini akan teman-teman bawa respect kepada orang tua. Tolong yang di rumah yang masih punya ada orang tua, itu tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Momen itu momen, karena kita menyaksikan di pandemi ini banyak orang yang kehilangan orang tuanya. Itu mengharukan. Masih kecil-kecil, ibunya duluan meninggal, nggak lama bapaknya meninggal, yatim piatu. Banyak, makanya teman-teman di rumah itu jadikan sebagai investasi. Benar-benar, saya pesan itu. Investasi di rumah, teman-teman tolong sebelum masa itu tiba, teman-teman akan menyesal. Jadi, ya memang dinamika ya, di rumah sering ketemu, tolong gunakan sebaik-baiknya. Jadi, jangan buat hati mereka terluka. Jangan sampai hati mereka terluka. Tapi itulah hebatnya orang tua, walaupun terluka tetap mendoakan yang terbaik bagi anaknya. Jadi tolong ya, itu menurut saya salah satu kunci kesuksesan belajar teman-teman itu. Ya, berbuat baik, investasi pada orang tua. Oke, kita lanjutkan soal. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Mau ngapain kita? Ngerjain soal yang mana? Iya, Pak. Setelah hasil diskusi di grup tadi, kayaknya soal yang dari Bapak di Classroom ya, Pak. Soal yang mana? Yang 4 soal, Pak. Yang 4 soal. Oke. Sudah di-download? Sudah di-download belum? Pak. Oke. Siapa mau jawab? 4 soal. 4 soal tuh silakan dibuka dulu. Latihan 15.1 PTMC. PTMC ya, sebentar. Oke. Silakan dibuka yang lain. Jadi salah satu analisis ya, kenapa teman-teman nggak maksimal selama PJJ itu, begitu kayak ada latihan gini teman-teman nggak beraksi gitu ya, teman-teman nggak coba ngerjain, teman-teman nggak nyoba ngitung. Baru ngitungnya nanti baru latihan ketika mau ujian dan sebagainya. Jadi teman-teman apa istilahnya nggak merasakan ininya. Coba di latihan gitu ya. Teman-teman coba ngerjakan sendiri ya, pelan-pelan gitu ya. Sambil kalau ada ini apa istilahnya ditanyakan kalau nggak paham. Oke, kita bahas ya yang PTMC. Saya pengen teman-teman aktif dalam membahas ini. Jadi kalau saya tanya langsung direspon, saya tanya dan direspon. Oke, sepakat? Siap, Pak. Dan saya pengen yang merespon tuh banyak gitu. Ini kelas bersama. Jadi teman-teman bukan karena nggak enak sama saya, bukan. Itu untuk diri teman-teman sendiri. Ya bisa jadi mungkin udah bagi tugas. Nanti yang jawab ini terus ya. Kalau Pak Lutfi nanya, jangan sampai Pak Lutfi bilang halo gitu ya. Jadi harus udah dibagi-bagi. Nggak enak dan sebagainya. Ini untuk teman-teman sendiri. Jadi saya pengen beri kesempatan. Sejak pertemuan pertama saya sudah beri kesempatan. Ini sudah sampai pertemuan ke-14. Ya,
Ya saya berharap teman-teman ada inilah ya nanti ya, walaupun ada yang masih belum ini, tapi saya berharap saya mendoakan yang terbaik bagi teman-teman. Artinya teman-teman ada perubahan ya, yang awalnya ini pelan-pelan mulai apa istilahnya ya tadi ya berani, kemudian dia melatih lah. Ini kan kelas kita bersama. Jadi tidak ada yang merasa dipermalukan atau tidak ada yang enggak. Ini sama teman-teman. Jadi kita sama. Gitu. Gimana? Siapa yang mau ini menjawab? Atau setiap sepakat nanti kalau mau jawab bareng-bareng kompak? Saya sejak pertemuan 1-14 kok yang saya dengar suara itu saja gitu ya. Saya pengen dengar suara yang lain dulu. Walaupun siapa itu saya pengen, cuma hanya bilang itu loh teman-teman. Oke Pak, siap. Itu. Teman-teman itu menurut saya itu perubahan yang luar biasa. Gimana? Siap? Siap? Siap, Pak. Nah, suara yang sama, suaranya Gabriel lagi gitu kan. Kencang itu. Saya pengen dengar suara bersama-sama gitu ya. Jadi teman-teman apa sih susahnya nyalain terus oke Pak gitu kan? Masih malu? Enggak malu kan? Enggak malu teman-teman? Halo? Apa? Ini karena dalam tanda kutip ini kesempatan saya apa ya, yang momen terakhir ini dalam tanda kutip yang secara formal ya. Makanya saya tekankan ini betul. Saya pengen teman-teman ada nilai tambah, ada berubah gitu. Jadi yaitu tadi posisikan kalau teman-teman yang ngomong gitu. Jadi saya pengen semuanya aktif, semuanya itu saya yakin itu bekal berharga untuk teman-teman bangkit. Setuju? Setuju, Pak. Tapi nanti kalau kita sepakati, kita buat kesepakatan. Kalau saya nanya nggak direspon, saya akan berhenti. Berhenti nulis, berhenti jelasin. Kita tutup kelas. Sepakat? Pak. Siapa? Saya nggak perlu bilang halo lagi. Kalau sudah saya bilang halo, itu berarti saya sudah lama nunggu, nggak ada yang jawab. Dan teman-teman melakukan ini bukan karena pas bukan. Ya memang kadang harus ada diciptakan lingkungan. Oke? Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, itu. Jadi gantian. Jadi jangan tunggu-tungguan. Jangan tunggu-tungguan. Jangan tunggu-tungguan. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas. Oke, teman-teman. Sekarang kita nomor 1. Nah, gitu. Jadi apa istilahnya nomor 1 ya? Nih, nomor 1. PT apa nomor 1? PTMC, MC, Pak. Nah, PTMC. Nah, gitu dong. Enak nih. Oke. Kita mulai dari laba sebelum pajak. Ini kan ditanya PKP kan, suruh hitung PKP. Kita formatnya seperti tadi ya. Mulai dari PKP, nanti koreksi-koreksinya kita bedakan mana yang beda tetap, mana yang beda temporer, mana yang positif, mana yang negatif. Nah, berapa ini? Laba sebelum pajak berapa? 600 miliar. Nah, 600. Oke, gitu teman-teman. Oke, 600. Oke, terus selainnya ngapain kita? Izin Pak, ini belum share screen ya Pak? Oh ya, betul. Kenapa yang ngomong C? Yang ngomong C. Yang sadar C. Nggak apa-apa. Nggak, maksud saya yang lain latihan refleks, latihan merespon. Oke ya, setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ah, gitu dong. Setuju, Pak. Gitu dong. Oke. Hadian gimana Hadian? Aman Hadian? Pak. Tadi saya sempat lihat fotonya Hadian kok agak berbeda ya dengan yang selama ini kan Hadian saya lihat hidung ke atas ya. Selama ini teman-teman kan biasanya kalau ini kan sering gini kan. Nah, inilah. Itu disengaja atau tidak ini? Ini loh kelihatan kayak saya ini loh, teman-teman lihat mata saya itu. Jadi ini. Oke, lanjut ya. Mohon maaf nih. Selingan lah supaya teman-teman tidak
Izin Pak, masih mute mungkin Pak. Ya, oke. Oke, teman-teman terlihat? Halo, terlihat? Terlihat Ya Pak. Pak. Oke, siap. Ayo kita semangat biar cepat, biar banyak yang kita bahas. Baik, setelah kita laba sebelum pajak, selanjutnya apa? Koreksi Pak. Kita tulis koreksi beda tetap. Nah, kita pasang dulu beda temporer di sini. Ya. Terus baru kita sesuaikan, sesuai urutan ya. Beban penyusutan. Ini temporer atau tetap? Nomor 1. Temporer Pak. Temporer, Pak. Nah, penyusutan tulis. Nah, enak ya. Nah, penyusutan bangunan. Menurut akuntansi berapa penyusutannya per tahun? 150 juta. 3 miliar. 3 miliar KM dibagi, dibagi 15. itu versi akuntansi. 200 ya. Versi akuntansi bagi 15. Versi pajak dibagi berapa? 20. Dibagi 20. 20. Ya, versi pajak 20, betul. Betul, 20. Gedean mana pajak sama akuntansi? Banyak. Akuntansi. Berarti ini koreksi positif atau negatif? Positif. Positif. Positif 50. Nah, sip. Oke. Nomor 2. Membeli obligasi, berarti kita punya obligasi. Ada bunga 10% per tahun, berarti ada pendapatan bunga 10% per tahun. Pendapatan bunga obligasi itu tetap atau temporer? Tetap. Tetap. Karena dari sisi akuntansi diakui sebagai pendapatan bunga, dari sisi pajak dikeluarkan. Kenapa? Sudah dikenakan PPh final. Berapa pendekatan bunga obligasinya? Jumlahnya? Jumlahnya berapa? 10% kali 200 juta. Negatif atau positif? Koreksinya? Negatif. Negatif. Nah, berarti negatif ya. 10% dikalikan 200. Nah, oke. Terima kasih. Terus, sudah dapat 2 ya. Nomor 3. Denda. Sudah. Temporer atau tetap? Denda tetap Pak. Denda sumbangan, ya bunga hukuman itu tetap atau temporer? Tetap ya Pak. Tetap. Pak. Kok teman-teman ragu? Yang sebelumnya ada di slide ya. Sumbangan, denda, berupa penalti, itu termasuk yang tetap. Artinya akuntansi mengakui sebagai beban, pajak tidak boleh dikurangkan. Nah, itu teman-teman. Jadi itu termasuk beda tetap, positif atau negatif? Positif, Pak. Positif Pak. Sudah mulai nangkep nggak teman-teman? Sudah mulai ngeh nggak? Oh Pak, ini positif, negatif, negatif. Pokoknya kalau beban diakui oleh akuntansi, tidak diakui oleh pajak, itu positif. Sebaliknya, penghasilan diakui oleh akuntansi, penghasilan tidak diakui oleh pajak, itu negatif. Jadi, supaya teman-teman tidak cuma menghafal, tapi teman-teman bisa membayangkan, bisa melogikakan. Bisa nggak melogikakan? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke. Oke. Berarti denda lingkungan 10 juta. Terus, entertainment. Beban entertainment. Menurut akuntansi berapa? 30 juta. Tetapi yang diakui oleh pajak berapa? 17 juta. 17. Berarti yang 13 juta itu Positif. temporer atau tetap? positif. Positif tetap Tetap positif. 13 juta. Nah, ada di slide kok. Contohnya entertainment tadi ada di slide. Enggak, ada di slide. Di A, B atau D. Nanti teman-teman kalau masih ini siapkan slide itu ya. Jadi biaya entertainment. Yang tanpa daftar nominatif berarti berapa selisihnya? 13 13 juta. 13 juta. Jadi 13 juta positif. Positif ya.
Pajak hanya mengakui 17. Oke. Terus biaya iklan. Nah, ini yang variasi baru, nggak ada yang di soal-soal sebelumnya. Nah, ini baru ini. Teman-teman, itu 31 Mei ya. Ini kita di 2018. Biaya iklannya 36 juta. Bagi akuntansi yang diakui sebagai beban berapa di tahun 2018? Jadi tanggal 5 itu si akuntansi bayar di muka. Bayar iklan dibayar di muka. Bayar iklan dibayar di muka, prepaid. 36 juta. Nah, di 2018 sudah kepakai berapa bulan berarti? Di 2018 sudah kepakai berapa bulan? 7, Pak. Bukan, Pak. Nah, beban iklan ya. Beban iklan di 2018. Versi akuntansi. Versi akuntansi yang diakui sebagai beban adalah berapa? 7 per 18 kalikan dengan 36. Nah, itu adalah yang diakui sebagai expense. Advertising expense 2018 sebesar 21. Betul nggak? Pak. Itu menurut akuntansi beban iklan di 2018 21 juta. Menurut pajak berapa yang diakuinya? Menurut pajak di 2018 yang diakui berapa, teman-teman? Di perpajakan pernah nggak? Pernah nggak di materi ini? Pernah nggak? Kalau pajak menurut teman-teman diakui berapa? Semua bukan, Pak? Nah, semuanya. Jadi pajak mengakuinya yang sesuai dengan yang dikeluarkan. Pajak itu mengakuinya sesuai dengan kas yang dikeluarkan. Jadi menurut pajak, beban pajak menurut pajak adalah 36 juta. Ada selisih berapa? 15. 15. 15 ini positif atau negatif? Negatif, Pak. Oh, sebentar. Maaf. Akuntansinya ini negatif. Ini kita ada salah perhitungan. Akuntansinya memang 21. Itu kan 36 untuk berapa kali terbit? 14 kali, Pak. Nah, 16, Pak. nah berarti 18 kali ya. Ya enggak? Ya. Untuk 18 kali terbit itu berarti 18 bulan ya? Betul enggak? Betul, Pak. Ya, Pak. Betul. Berarti setiap bulannya itu berapa? Berarti ya 7 per 18, bukan 7 per 12. Karena ini 36 bagi 18 kali 7. Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini Ya, Pak. 18. Oke. Berarti 22. Ini negatif atau positif? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Temporer atau tetap? Tetap, Pak. Temporer, Pak. Nah, temporer. Karena ini masalah pengakuan saja. Nanti ujung-ujungnya akan sama. Jadi sebenarnya sama-sama 36, tapi oleh pajak diakui duluan, ya, akuntansi. Jadi ini kayak penyusutan, pengalokasian biaya. Jadi temporer. Bukan iklan. Temporer sebenarnya. Kenapa temporer, Pak? Ya itu tadi, nanti jumlahnya sama. Jumlahnya sebenarnya sama, cuma pengalokasiannya yang berbeda. Kalau akuntansi per bulan. Kalau pajak langsung, sesuai yang dikeluarkan. Jadi itu, bedanya beda temporer. Nanti akan sama kalau sudah selesai ya. 18 kali akan sama sebenarnya. Itu teman-teman. Jadi ini beban iklan negatif ya, 22. Terus, nah paling itu yang baru itu aja. Nomor 5 aja yang baru. Nomor 6 juga sudah pernah kita singgung tapi ada variasi sedikit, yaitu garansi, provisi garansi. Oleh perusahaan yang dicatat berapa teman-teman? Masih ingat ya garansi? Kalau ada piutang garansi estimasi itu berarti warranty expense pada warranty liability, tahu nggak? Pak. Warranty expense pada warranty liability sebesar 45 juta. Masih ingat? Oke.
Pak. Artinya pajak akuntansi mencatat sesuai dengan estimasi, sesuai dengan provisi, estimasi cadangannya. Yaitu warranty expense atau warranty liability sebesar 45 juta. Tapi pajak hanya mengakui sebesar berapa? Untuk beban garansi. Pajak mengakui hanya sebesar 32 juta, Pak. 32 yang benar-benar diklaim. Saya ulangi lagi, kalau akuntansi itu mencatat beban garansi sesuai dengan yang diestimasi, ada cadangan di situ. Tetapi kalau pajak itu mencatatnya sebesar yang benar-benar terjadi, yang dikeluarkan, yang diklaim. Selisih berapa? Selisih berapa? 13. 13 Pak. Negatif atau positif? Pokoknya kalau beban itu teman-teman nggak usah bingung. Positif. Kalau pajak lebih kecil bebannya itu positif. Ini positif. Temporer atau permanen? Temporer, Pak. Temporer. Masalah estimasi cadangan klaim ya. Provisi cadangan itu temporer. Temporer. Ada di slide ya tadi ya. Pokoknya jenis-jenis bentuk cadangan, estimasi, provisi itu temporer. Piutang tak tertagih itu kan estimasi. Garansi, contoh-contohnya itu ya, piutang tak tertagih, garansi, penurunan nilai persediaan, nah itu cadangan, estimasi itu bagian dari temporer. Ini saya tulis garansi. Bukan garansi. Besar 13, positif. Ini negatif. Salah. Oke, ada lagi? Pendapatan bunga deposito tetap atau temporer? Tetap, Pak. Tetap. Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Besar 20. Sampai di sini yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Izin Pak, Ya. saya masih bingung Pak terkait tentang denda itu Pak. Kalau nggak salah yang bisa yang masuk itu cuman denda yang terkait perpajakan doang Pak, yang untuk non-deductible. Oke. Kalau denda lingkungan masuk nggak? Denda lingkungan masuk nggak? Coba menarik ini. Coba dicek. Ayo kita cek. Yuk. Kayaknya semua denda deh, Pak. Denda administratif kayaknya semua masuk deh, Pak. Nah, Pak, ditampilkan peraturannya, cari peraturannya. Kalau ini bicara peraturan, nah betul. Menarik ini. Kalau ini teman-teman kalau ragu, peraturan. Peraturannya bunyinya gimana? Yuk kita lihat sama-sama. Di pasal itu, 6 atau 9 itu, di Undang-Undang PPH. Ini kan yang deductible, non-deductible itu ya. Atau teman-teman buka perpajakannya, silahkan. Yuk, sama-sama kita buka, lihat. Yang sudah ketemu silahkan ditampilkan. Yang dimaksud itu apakah khusus denda perpajakan yang dianggap permanen, ya, yang tidak boleh dikurangkan, atau semua denda, atau ada pengecualian. Nah, kalau ini harus lihat peraturan. Kalau ini harus lihat peraturan. Di pasal 9, Pak. Nah, coba ditampilkan, C. Tapi ini di PPT pajak, Pak. Oh, ya nggak apa-apa, coba di PPT pajak. Tampilkan. Apakah denda lingkungan itu termasuk yang tidak boleh dikurangkan? Nah, Ini isinya gini aja sih, Pak. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, kalau denda di bidang lingkungan boleh nggak dikurangkan? Menarik ini. Kalau denda yang di bidang lingkungan, nah itu tadi Gabriel ya. Kalau denda di bidang lingkungan termasuk nggak? Kalau merujuk dari itu sih Pak, undang-undang sebenarnya enggak sih Pak. Oke, coba kita cek. Kalau C menafsirkannya gimana pasal itu? Ini masalah penafsiran ya. Fokusnya di sanksi administrasi aja sih, Pak. Tapi ternyata ini ada bawahnya, ada lagi berkenaan dengan peraturan. Oke, berarti harus kita interpretasikan itu.
Jadi apa? Betul. Kalau kita menginterpretasikan itu kan di bidang apa istilahnya, di bidang perpajakan. Ya contohnya tadi dia telat bayar atau dia lupa bayar, dia dikenakan sanksi karena ini. Jadi kalau apa istilahnya selain itu, denda selain itu, ya betul, setuju sama Gabriel ya. Jadi itu yang hanya di bidang perpajakan. Sepakat, teman-teman? Sepakat ya? Izin Pak. Ya. Itu Gimana, enggak termasuk biaya yang dalam rangka 3M itu ya Pak? Enggak termasuk. Yang mana? Yang mana? Denda tadi Pak, denda lingkungan. Itu masuk mana? Apa sih yang biaya dalam rangka melakukan 3M itu Pak? Oke. Berarti masuk situ, masuk situ. Masuk enggak Pak? Sepertinya enggak sih. 3M, makanya ini kan apa istilahnya interpretasi. Teman-teman masih ingat 3M itu apa? Mendapatkan, menagih, melihara. Ya, nggak ada hubungannya kali ya. Kayaknya denda lingkungan itu nggak ada hubungannya dengan itu deh. Betul nggak? Jadi ini denda di bidang perpajakan. Setuju saya, setuju. Di bidang perpajakan. Jadi oke, kita interpretasikan, kita asumsikan kalau tidak di bidang perpajakan nggak boleh. Betul nggak? Maksudnya boleh dikurangkan. Boleh dikurangkan. Betul nggak? Halo? Sepakat? Sepakat, Pak. Berarti nggak usah dikoreksi. Ya nggak? Iya, Pak. Kalau kenapa nggak dikoreksi ya? Karena pajak mengakui dikurangkan. Akuntansi jelas dikurangkan karena beban yang akan mengurangi pendapatan. Jelas. Akuntansi sudah dikurangkan karena beban itu mengurangi ya. Tetapi kalau untuk pajak, ya tadi harus dilihat undang-undangnya. Ternyata di undang-undangnya bilang di bidang perpajakan. Oke, terima kasih. Ini menarik, bagus ini. Nah, ini untuk teliti ya. Nggak asal denda-denda itu. Tapi kalau nggak ada keterangannya, ini denda di bidang apa Pak ya? Asumsikan di bidang perpajakan. Tapi kalau sudah ada keterangannya jelas ya sudah kita ikuti soal gitu ya. Baik, kita revisi ya jawabannya ya. Mana tadi? Berarti kita asumsikan denda lingkungan tidak masuk di bidang perpajakan ya. Berarti kita ya dah. Sip. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita total? Yang lain? Silakan. Jelas? Bentar, teman-teman. Ada tamu sebentar. Maaf. Yang poin 5 itu Pak. Yang poin 5 itu kan apa? Terbitnya kan 1 kali setiap tanggal 15 Pak. Terus tadi 7 kan berarti ngitungnya dari yang dari Mei sampai Desember ya Pak? Dari Juni berarti. Gimana Juni, Pak? dari 15 Juni kan? Kan itu 31 Mei, ya enggak? Untuk 18 kali penerbitan. Penerbitan pertama kapan? Iklannya. 15 Juni. Penerbitan ini kan tanda tangan kontrak dengan agen iklan. Dengan agen iklan. Berarti 31 Mei tanda tangan kontrak. Untuk 18 kali penerbitan. Penerbitan pertama tanggal berapa, Silvi? Tadi yang nanya Silvi ya? 15 Juni. Berarti selama 2018 sudah terbit berapa kali? Berarti 15 Juni, 15 Juli, 15 Agustus, 15 September, 15 Oktober, 15 November, 15 Desember. Berapa kali? 7. Oh ya 7. Ya, 7. Oh iya. Yang Silvi bingungin yang mana?
Yuk, sama-sama. Halo, Pak. Yang Silvi bingungin yang mana? Sudah Yang Pak, Silvi tadi bingung. salah pemahaman Pak. Oke, sip. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, kita hitung ya. Berarti ini dihitung. Total. Nah, di total. Berarti ini PKP-nya. Ini PKP-nya ya. Oke, tarif pajaknya berapa ini? Nggak dikasih tahu ya. Asumsinya tarif pajak 5%. Berarti pajak terutangnya berapa, teman-teman? Atau beban pajak ini? Beban pajak ini atau pajak terutang berapa, teman-teman? 25% kali ini ya. Oke. Nah, sudah sampai di sini karena nggak ada keterangan tentang kredit pajaknya berapa. Kalau nggak ada keterangan kredit pajak ya berarti ini asumsikan nggak ada kredit pajak misalnya, boleh. Sekarang kita atau misalnya sudah langsung kita jurnal, asumsikan ini nggak diketahui kredit pajak ya langsung beban pajak ini pada utang PPh pasal 29. Oke, berapa pajak tangguhannya? Pajak tangguhannya berapa? Pajak tangguhan berapa, teman-teman? Jumlahnya? 25% kali 41. 40 ini netnya. Nah, kali netnya ini. Netnya temporer total berapa? Netnya positif. Kalau positif aset atau liabilitas? Aset. Aset. Pajak tangguhan. Jadi jurnalnya langsung aset pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan. Nah, itu teman-teman. Insya Allah nanti koreksinya familiar kok, teman-teman. Ini kan ya hari ini kita dapat yang iklan tadi, oke iklan, mas, apa istilahnya hal yang baru gitu ya. Nah, oke, clear ya ini aja jawabannya ini singkat. Ini jawabannya. Nah, kita ini jelas sampai di sini. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke soal selanjutnya? Izin bertanya, Pak. Yuk. Tadi yang apa iklan itu kok tidak di 7/12 kok pakai yang per 18-nya kenapa ya, Pak? Kan gini, 36.000 itu untuk berapa bulan? Untuk berapa kali? Jadi yang kita akui kan per ini kan per kebetulan penerbitannya itu per bulan sekali, ya nggak? Betul nggak? Per bulan sekali. Jadi saya ulangi lagi di soal tadi, mana soalnya? Soalnya mana? Nah ini soalnya. Oh bukan ini. Soalnya. Nah ini soalnya. Ini kan 36 juta untuk berapa kali? Apa? Untuk 18 kali, Pak. Berarti 18 bulan kan? Karena terbitnya itu 18 terbitnya itu sekali dalam sebulan, betul nggak? Iya, Pak. Berarti 36 juta itu untuk 18 bulan, betul? Iya, Pak. Berarti per bulannya berapa? Jadi 36 juta dibagi 18, berarti per bulannya berapa? 2 juta kan? Jadi sekali Iya, penerbitan 2 juta HA, betul. Nah ini 7 bulan ya, 7 kali 2 berarti 14. Gimana? Afan? Baik, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Oke, sip.
Oke, yang lain? Jelas? Insya Allah untuk soal-soal yang lain tidak sekompleks yang nomor 1 ini. Menurut saya dari 4 soal itu yang menarik, yang komprehensif, yang banyak koreksinya nomor 1. Yang nomor 2, 3, 4 insya Allah tidak sebanyak nomor 1, tidak sevariasi nomor 1. Kita lihat. Makanya saya berharap teman-teman semakin bersemangat. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman sudah lihat soal yang 3 soal AKM nggak? Yang sudah dijawab itu. Sudah lihat belum? Sudah, Pak. Yang lain sudah jawab, sudah lihat di kelas ini? Sudah, Pak. Oh, sudah, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan nggak Nadia dengan jawaban yang ada di soal itu? Yang sudah dijawab oleh Jai dan teman-teman. Ya kemarin saya sudah lihat sih, dan saya sudah koreksi sebagian. Koreksi. Yang jawab Kevin, Pak. Oh, yang jawab Kevin. Oke. Yang lain sudah memahami nggak atau ada pertanyaan? Gimana Gamara? Gamara sejauh ini? Sejauh ini paham sih Pak, belum ada pertanyaan. Sip. Gamara dari Sulawesi mana? Selatan ya? Iya Pak. Kalau Apriani itu dari mana? Konawe itu mana? Konawe itu. Iya, Sulawesi mana? Pak. Konawe. Dia tuh Sulawesi Tenggara kalau nggak salah Pak. Kalau Grecia Sulawesi Utara ya, Manado ya. Oke, jadi menterinya juga dari Sulawesi ya. Yang Zainuddin Amal Iya. itu dari iya. Oh, bukan Pak, kalau dari Sulawesi Selatan tuh yang Menteri Pertanian Pak. Oh, yang Limpo ya, Syarudin Limpo ya. Iya, Syahrul Yassin Limpo. Iya. Kalau Zainuddin Amali bukannya dari Manado ya? Kemarin video conference sama Apriani Grecia pakai bahasa Sulawesi itu katanya. Saya nggak tahu dari mana Zainuddin Amali. Menpora, Menteri Olahraga. Oke, gimana? Kita lanjut ya nomor 2 ya, supaya teman-teman tidak penasaran. Nah, tapi ini nggak banyak teman-teman, nomor 2 ini nggak banyak. Maksudnya nggak sekompleks yang nomor 1, tapi ada hal yang baru sih. Ada hal yang baru. Baik, kita nih, monggo. Belum saya tampilkan, sebentar. Nah, sip. Oke. Mulai dari mana ini? Yuk. Teman-teman. Laba sebelum pajak berapa? 75 miliar, Pak. Ya, sip. Laba sebelum pajak 75 miliar. Oke. Terus banyak banget ya. Terus koreksi, koreksi beda tetap perjalanan dinas pegawai yang tidak didukung bukti itu masuk tetap atau temporer? Tetap ya, tidak bisa diakui ya, nggak ada buktinya. Perjalanan dinas. Positif atau negatif? Positif. Positif. Pokoknya kalau beban-beban itu ya positif ya. Kalau pajak tidak mengakui beban itu berarti positif. Oke, terus penyisian piutang. Penyisian piutang itu berarti masalah cadangan. Itu positif, udah jelas positif ya. Temporer atau tetap? Temporer, Pak. Temporer. Penyisian cadangan ya, penyisian cadangan ya, penyisian piutang. 1 miliar. Sudah langsung dikasih tahu, 1 miliar. Oke, terus penyusutan. Temporer ya, jelas ya. Penyusutan aset tetap. Negatif ya. 500 juta. Kalau ini teman-teman tidak perlu ngitung. Tapi nanti kalau teman-teman suruh ngitung ya hitung dulu. Penyusutan versi fiskal, penyusutan versi biasanya perbedaannya itu terletak di masa manfaat. Pajak itu kan ada aturannya. Kalau aset golongan ini masa manfaatnya sekian-sekian. Itu paling di situ. Oke, terus apa lagi? Apa lagi teman-teman? Cukup? Cukup? Tidak ada lagi?
Untuk koreksinya apakah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oh, cukup ya? Cukup, Pak. Cuma 3 ini. Ya udah, total aja langsung. Berarti kita total ya. PKP tarif pajak 25%. 25 ya, tarif pajak. Oh, maaf. Kok tiba-tiba ini ya? Oke, tarif pajak 25%. Terus pajak terutang ini kali ini. Terus apa lagi teman-teman? Pajak tambahan. Kredit pajak dulu. Kredit pajaknya berapa itu? Ada berapa? PPh 22, PPh 23, terus PPh 25 ya? PPh 25. Ini 1 miliar, 1,2. 1,2, ini 480. Oke. Terus ini 15 miliar. Oh, teman-teman hati-hati ya, kalau ada kata-kata per bulan berarti kalikan per 12. Tetapi kalau tidak ada kata-kata per bulan, asumsikan untuk setahun. Jadi angsuran itu hitungnya setahun. Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau keterangannya angsuran per bulan, teman-teman kalikan dulu dengan 12. Karena kita ngitungnya itu setahun. Ngitungnya setahun. Pajak kan PPh ngitungnya per tahun ya, ini per tahun. Oke. Jadi ini kredit pajak. Maaf. Nah, kredit pajak teman-teman total. Nah, setelah itu kurangi. Nah, ini berarti kurang bayar. Kurang bayar itu namanya utang PPh pasal 29. Berapa kurangnya? Ini dikurangi ini. Oke, jurnalnya gimana? Jurnalnya pertama beban pajak ini berapa? Ayo, sebutkan. 19.015. Beban pajak ini berapa? 19.015. 19. Oke, kredit pajak dibayar di muka berapa? Total kredit pajak berapa? 16.680. Nah, ini adalah utang PPh 29. 2,3. Iya. Oke. Pajak tangguhan, berapa pajak tangguhan? 500 juta kali 25%. Dikali 25%. Aset atau pendapatan? Maksudnya aset atau liabilitas? Aset, Pak. Aset. Ada saldo liabilitas nggak sebelumnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, berarti debitnya jangan aset, tapi liabilitas. Debitnya adalah liabilitas pajak tangguhan. Oke. Oke, selesai kita, teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau laporan keuangan ya tinggal dipindah aja. Yang masuk laporan keuangan berarti liabilitas pajak tangguhan. Terus utang PPh ini masuk di laporan keuangan ya. Terus kemudian beban pajak kini itu masuk nanti di include di beban pajak sebenarnya di income tax expense. Oke, sudah 2 soal kita. Mau sampai 4-4-nya atau gimana? Mau sampai 4-4-nya? Nomor 3 kita selesaikan juga. Mau dilanjut atau tidak? Lanjut, Pak. Teman-teman yang lanjut mau nggak? Gantian.
Yuk, nomor 3. Kayak tadi saya ngerjain. Silahkan. Nomor 3, PT apa? Nomor 3, PT. Oke, PT apa teman-teman? Nomor 3? LICK, Pak. LICK. ICK. Oke, NIK ya. NIK. Oke, laba sebelum pajak. Tinggal mindah aja nih. Kita copy aja ya, biar nggak banyak nyatet ini. Tinggal ganti aja nanti. Oke. Baik, yuk kita lanjut yuk, biar cepat. Sebenarnya ini teman-teman yang ngerjain ya, tapi karena saya nanti kalau ada waktu pengen ngobrol ya kita kerjain sama-sama lah. Ini aja teman-teman ngerjain sendiri nih. Laba sebelum pajak berapa? 45 miliar. Terus oh itu sudah diklasifikasikan, enak itu. Beda tetapnya ada koreksi positif berapa itu? Positif 2,5 ya. 25 miliar positif. Oh, kok di sini? Maaf. Ini positif. Terus negatifnya 1,8. Jadi sudah dikasih tahu ya di buku ini ya. Untuk beda tetap yang positif 2,5, yang negatifnya berapa yang negatifnya? 1,8. 1,8. Tandanya negatif 1,8. Ya. Oke. Ini 100. Ini kalau untuk temporer positifnya berapa teman-teman? 750. Negatifnya? 360. Oh, lebih banyak ini ya positif ya. Jadi positif 360. Oke. Tinggal di total. Oke, tarif pajaknya berapa? 25%. Jatah utangnya dikalikan. Oke. Kredit pajaknya apa saja teman-teman? Kredit pajak 22, 1,2 sampai Ada 2, 23. 23, 4. 23, 25. 4 ada nggak 24? Tidak dapat dikreditkan. Tidak bisa dikreditkan. Tidak bisa dikreditkan. 25? 9M. 9 miliar. Ini kayak yang persis kayak tadi ya ini ya. Jadi banyak banget ya. Berarti ini bentar, ini kok jumlahnya kok sekian ya PKP-nya ya. Maaf, sebentar. Jumlahnya tadi salah teman-teman, maaf. Ya. Oke. Baik. Kurang bayar ya. Ya kurang bayar. Kita copy saja ininya. Oke, beban pajak ini, udah langsung ya. Udah langsung terpasang ini. Dia punya saldo nggak? Saldo liabilitas atau ini nggak? Oh, punya ya? 1,8 ya? Ya, berarti seperti ini. Jadi dia punya saldo liabilitas sisi kredit ini, saldo pajak tangguhan sisi kredit 1,8 itu liabilitas. Berarti ya benar, jurnalnya seperti ini. Kan pajak tangguhannya positif ya, 25% kali ini 390. Jadi pajak tangguhannya aset positif ya, tapi karena ada saldo liabilitas ya dikurangi.
Jelas? Clear? Clear? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kak, Mau dituntaskan atau cukup? Karena soal nomor 4 itu sama. Soal nomor 4 itu sama. Mau dibahas atau dikerjakan sendiri? Sama dengan nomor 3 sih, nomor 4 itu. Cuma dimodif sedikit. Setelah teman-teman mau dibahas atau mau dikerjakan sendiri? Kerjakan sendiri aja mungkin Pak, saran. Oke. Itu sama kan teman-teman ya? Sama ya. Jadi intinya yang lain gimana? Mau dibahas kalian? Bahas sebentar atau dikerjakan sendiri? Kerjakan sendiri. Sendiri aja sebagai latihan. Ya udah. Sekarang mau ngapain? Kita sudah selesai. Foto-foto.